Pada faktanya, kaum bening menggoda ini adalah pemanis panggung olahraga terfavorit kaum Adam ini. Namun, FIFA World Cup 2022 di Qatar ternyata mendulang kekecewaan banyak fans bola dari berbagai penjuru bumi. Mereka curhat, Piala Dunia kali ini gersang, nggak ada lagi manis-manisnya. Kelangkaan pemanis bola ini memang sudah diprediksi banyak pihak lantaran hukum Qatar bersumber pada hukum syariat yang melarang fans perempuan berpakaian minim dan pakaian ketat di area publik. Namun, aturan otoritas Qatar bukan satu-satunya yang diyakini membatasi aksi menyedot mata dari para kaum bening menggoda. Ternyata kawan, sejak World Cup 2018 Rusia, FIFA sendiri sudah melarang para kameramen berburu fans cantik seksi. Meski banyak pihak yang meragukan larangan ini bakal dipatuhi, karena faktanya honey shot nggak surut berseliweran di World Cup 2018 Rusia. Tapi ngomong-ngomong, ngapain sih FIFA kok sampai bikin larangan memotret fans cantik seksi? Apakah karena kegabutan, kurang kerjaan? FIFA sendiri sempat berkilah soal keberagaman yang menjadi salah satu misi utama FIFA. Mungkin maksudnya Mbah FIFA, kalau motret jangan cuma pilih yang cantik dan seksi saja, biar adil dalam semangat keberagaman. Tapi, masa iya sih Mbah FIFA bisa mengatur miliaran pasang mata untuk tidak menikmati fans bening menggoda? Sekalipun FIFA berdalih misi Stop Honey Shot akan tercipta di masa depan sebagai bagian dari evolusi yang normal. Komentar saya sih, FIFA aya-aya wae. Bagaimana menurut pendapat kawan kata rupa? Di tengah padang gersang perhelatan World Cup Qatar 2022, dahaga fans bola pun terpenuhi ketika media sosial diramaikan honey shot mantan Miss Kroasia 2016, Ivana Knoll. Pemilik tubuh jangkung 180 cm dan dada berisi ini seakan menjadi oase bagi para fans bola yang sempat mengalami dehidrasi gara-gara aturan otoritas Qatar. Tentunya, kawan kata rupa, banyak yang sudah mengintip honey shot Ivana Knoll di media sosial hingga di media-media mainstream yang juga nggak tahan buat nggak menyebarkannya. Tentu saja, media mana sih yang mau kehilangan berita berating menggiurkan ini? Namun kali ini, saya nggak cuma berbagi honey shot, tapi juga menggali dalih dan motif model super seksi ini yang menurut fans maupun pendukungnya sangat menohok para penentangnya dan masuk di akal. Berikut unek-unek Ivana Knoll saat berbincang dengan Piers Morgan yang juga menghadirkan salah seorang penentangnya, seorang pengusaha Qatar ternama, Mohammed Hassan Al-Jafairi, yang juga diberitakan meminta Ivana Knoll berpakaian gamis. Menurut Ivana Knoll, Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia mestinya menjamin kenyamanan seluruh fans dari berbagai penjuru bumi tanpa diganggu oleh berbagai batasan. Tampaknya dalam benaknya, Piala Dunia adalah milik dunia, bukan milik Qatar sendiri. Jadi fans dari negara lain bebas hadir di Piala Dunia dengan kenyamanannya serta cara masing-masing dalam mendukung timnas mereka. Ia pun menjadi sangat marah ketika mengetahui aturan dress code otoritas Qatar yang menurutnya bahkan ia sendiri tidak punya baju seperti yang diwajibkan otoritas Qatar. Masih mengungkap kemarahannya, Ivana Knoll menyebut dirinya bukan muslim dan ia seperti umumnya orang Eropa menghargai mereka yang mengenakan hijab serta niqab di Eropa. Namun menurutnya, Qatar juga mestinya menghargai cara hidupnya, agamanya, dan cara ia berpakaian termasuk bikini. Knoll juga menegaskan bahwa ia seorang Katolik dari Kroasia yang berada di Qatar karena Piala Dunia. Kalau ucapannya yang terakhir ini bisa diperdebatkan karena ada indikasi adanya alasan lain kenapa dia berada di Qatar. Nanti kita ungkap di bagian akhir ya kawan. Knoll mengklaim ia sangat surprise karena ternyata warga Qatar sendiri bisa menerima cara berpakaiannya. Bahkan mereka terlihat gembira berfoto dengannya, termasuk perempuan dan anak-anak.
Namun, pengusaha kondang Qatar, Mohammed Hassan Al-Jafairi, membantah warga Qatar menerima pakaian seksinya. Menurutnya, warga Qatar berfoto atau memotret dirinya justru karena keberatan cara berpakaiannya dan sebagai bukti untuk dilaporkan ke pihak berwenang. Namun ekspresi para warga di berbagai foto ini menunjukkan sebaliknya. Bagaimana menurut pendapat kawan Kata Rupa? Ivana Knoll sempat diminta petugas Stadion Qatar untuk kembali ke kursinya ketika ia berpose dengan kostum seksinya di barisan depan kursi stadion. Disebutkan, 2 orang petugas Qatar ini hanya memintanya kembali ke kursinya di bagian atas stadion, bukan memintanya berganti baju tertutup. Barangkali agar penonton lainnya, terutama penonton warga Qatar, nggak gagal fokus dan geger gegara penampakan model seksi ini di depan mata mereka. Lantas, benarkah Ivana Knoll nongol di Piala Dunia Qatar semata demi mendukung timnas kesayangannya, Kroasia? Yuk kita selidiki. Sejarah FIFA World Cup mencatat paling tidak ada 2 fans bening menggoda yang menjadi primadona Piala Dunia di masanya. Hidup keduanya pun sontak berubah ketika menjadi honey shot terfavorit penonton dan media. Yang pertama, Natalia Bittencourt, fans setia tim Kolombia di Piala Dunia Brasil 2014. Ketika pertandingan perempat final Kolombia versus Brazil, kamera stadion menyoroti Natalia selama beberapa detik. Dan keajaiban menjadi honey shot pun terjadi. Apalagi setelah penyanyi papan atas, Rihanna, yang punya jutaan followers ini, turut mencuit videonya dengan caption Colombian Cutie atau warga Kolombia cantik lucu imut. Ketika kembali ke Kolombia, ia pun mendadak jadi selebriti nasional. Banjir tawaran dari berbagai brand ternama, serta media, hingga menjadi model papan atas. Dan saat itu juga, follower Instagramnya bertambah 1,1 juta. Oh ya, meski nggak mengumbar keseksian, Natalia sukses menjadi ikon kecantikan dalam sejarah Piala Dunia. Yang kedua, Natalia Nemchainova, fans setia tim Rusia di Piala Dunia Rusia 2018. Ia menjadi honey shot terfavorit saat itu, berkat paras cantik serta tubuh ramping indahnya. Model asli Rusia ini pun dinobatkan penonton dan media sebagai fans tercantik. Popularitasnya pun melonjak seketika hingga ke berbagai penjuru bumi. Namun sayangnya, Natalia yang berwajah jelita ini diterpa fitnah yang melabelinya bintang film dewasa. Fitnah berawal dari beredarnya video syur bersama mantan kekasihnya di dunia maya. Bahkan banyak media dari berbagai penjuru bumi yang kemudian ikut-ikutan menyebarkan fitnah keji tersebut. Sang mantan ternyata biang keladinya. Ia nggak rela nasib Natalia bersinar setelah putus darinya. Berkaca dari perubahan drastis nasib 2 fans ikonik ini, maka bukan tanpa alasan kuat jika banyak yang menduga keras Ivana Knoll pun menyelam sambil minum air, sambil mendukung tim kesayangan Kroasia juga mendongkrak popularitas secara drastis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya dalam beberapa hari saja, penampakan seksi dan menggodanya di panggung Piala Dunia Qatar 2022 mampu menambah jumlah follower Instagramnya hingga 1,9 juta. Dari sebelumnya total followersnya adalah 1 juta, kini menjadi 2,9 juta. Ia pun kebanjiran endorse produk di samping job-job lainnya. Nggak cuma itu kawan, Ivana Knoll ternyata punya bisnis brand pakaian dalam bernama Knoll Doll. Jadi, masuk akal kenapa Knoll kekeh berpakaian minim hingga bikini di Qatar, meski beresiko didenda hingga dipenjara otoritas setempat. Dan bahkan mungkin juga ancaman mati dari kaum garis keras. Namun, yang terakhir ini kecil kemungkinannya terjadi, mengingat secara historis salah satu negara terkaya di tanah Arab ini dengan tingkat kesejahteraan warganya tertinggi di dunia cenderung moderat dibanding Iran misalnya. Masuk akal jika kemudian tidak terdengar ada sanksi terhadap pelanggaran berat Ivana Knoll dari otoritas Qatar. Malahan dari foto-foto yang beredar, warga Qatar atau dikenal dengan sebutan Qatari terlihat antusias memotret dan berselfie bersama Ivana Knoll. So, kawan, bagaimana pendapatmu? Adakah pelajaran yang bisa kita petik dari fenomena Ivana Knoll ini? Silakan sampaikan di kolom komentar.